أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته ثم إلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين تابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى حضرة خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني Wali Kutub Al-Hasan Asyadili Imam Tazi Sambarawi wa Muslim wa Furin wa Zuwaji wa Duriyati wa Alibati wa Asabihim wa ila arwahi al-muassis Nahdlatul Ulama al-muassis Masjid Baitun Najah, keluarga kita setuju, para alim ulama, para kiai, para ustad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ihsan. Taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih merasakan nikmatnya menjadi hamba. Hamba itu berartikan bahwa kepala kita berada di atas, masih bisa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita paling tinggi, disitulah kita untuk selalu menunduk kepada Sang Pencipta. Mari kita manfaatkan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, apalagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena disinilah penuh dengan keberkahan. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu menjadi uswatun hasanah kepada kita semua, yaitu adalah suri tauladan terbaik, contoh yang terbaik, bukan hanya dari qauliyahnya, bukan hanya dari fi'liyahnya, bukan hanya dari taqririyahnya, tetapi semua yang telah diajarkan oleh baginda Rasul kepada umatnya itu semata-mata agar kita pantas menjadi golongan orang-orang yang ahli swarga. Itu agar menjadi kita pantas. Apakah selama ini kita itu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala merasa pantas untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah? Dari sinilah kita harus bisa menilai. Ada kata di mana menjadi suatu ingatan untuk kita semuanya, yaitu apa? Orang yang baik itu punya masa lalu. Orang yang baik itu punya masa emot-emot ya. Orang yang baik itu punya masa lalu. Bisanya apiknya kan dua rekam jejak. Punya masa lalu orang yang baik. Tetapi orang yang belum baik bukan tidak baik. Orang yang belum baik itu punya masa depan. Maksudnya apa? Masa depan tersebut itu kita bisa untuk apa? Memperbaiki diri kita. Bukan tidak baik, tetapi belum baik. Ini kata-kata ini. Yang pertama, orang yang baik itu punya masa lalu. Orang yang belum baik itu punya masa depan. Maka
kita itu jangan sampai menjadi pengacara. Maksudnya apa? Kita itu jangan sampai menjadi pengacara untuk kesalahan diri kita sendiri. Pengacara itu kan tugasnya membela. Gini apa nggih? Ya. Jadi di sini jangan sampai kita menjadi pengacara untuk kesalahan diri kita sendiri, tetapi kita juga jangan menjadi hakim untuk kesalahan orang lain. Ini ya khususnya bukan orang Pangebatan. Insya Allah Pangebatan saya Allahumma amin ya rabbal alamin. Di luar banyak sekali orang yang menjadi pengacara dengan kesalahan kita sendiri. Maksudnya apa? Jika diri kita itu melakukan kesalahan, dibela mati-matian agar diri kita itu dilihat baik. Sampai kita tidak tahu bahwasannya yang dibela itu adalah orang yang tidak baik. Dibela mati-matian. Biasanya dari sini terintimidasi dari suatu hal yang kecil menjadi besar. Karena apa? Menyebarkan kebencian. Menyebarkan fitnah. Nah, maka bagaimana kalau sejarah hakim? Dan jangan menjadi hakim untuk kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah jika orang lain yang bersalah menghakimi seenaknya sendiri, difitnah, dituduh-tuduh, disalah-salahkan, dicaci maki, sampai harga dan martabatnya hancur. Karena apa? Karena perbuatan manusia yang tidak mempunyai perasaan manusiawi. Itu. Maka dari sini bagaimana caranya kita untuk selalu menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang selalu melindungi satu sama lain dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Maka dari sini kula badhe tanglet nggih. Niku bedane sekolah dengan kehidupan itu napa? Sekolah dengan kehidupan itu bedanya apa? Oh sami. Oh, menurut kula ta ana bedane. Ya. Bu. Ngantuk? Bapak temboten nggih? Masih fokus. Masa harus kayak TPQ, tepuk fokus, keprok disit ya lucu. Ya. Bedane wong sekolah dengan kehidupan. Sekolah itu mendapatkan pelajaran baru ujian. Pelajaran sekolah. Sekolah kan pelajaran di situ. Setelah pelajaran mendapat ujian, menghadapi ujian. Tetapi kehidupan diwalik. Kehidupan apa? Berarti kehidupan apa? Berarti apa? Diuji di sit nembe oleh pelajaran. Ya kan? Wah diuji, baru diuji nembe oleh pelajaran. Maka dari situ inilah gunane ngaji. Niki ngaji bareng nggih, bukan saya itu sok-sok kepripun nggih. Jadi ini juga untuk mengingatkan saya dan untuk belajar kendel, ya. Jadi Ustadz Jelani wis pokoke mengingatkan. Ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri. Maka dari situ kita tujuan ngaji itu untuk apa? Untuk mengkaji diri kita yang penuh dengan dosa ini dan mengkaji sesuatu hal pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah, maka dari situ ada syair dalam kitab Al-Ala, ya. Al-Ala itu serempilan atau kitab yang diringkas Ta'limul Muta'allim. Itu karangannya Mbah Hashim.
Al-ala yang berbunyi ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani. Pernah dengar, Bu? Nembe? Itu kitab Al-ala. Kitab Al-ala itu kitab yang diringkas dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, mungkin yang ngaji itu sudah hafal kitabnya dan sudah mengerti makna dari dalil nazom tersebut. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani tukai wa hirsi wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi wa tuli zamani. Kamu diteruskan lagi kantuk ya pasti. Oh, nikmat sih. Apa jagatnya adem. Ya. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya yaitu orang yang menuntut ilmu itu atau ingatlah kamu bahwa ingin mendapatkan ilmu itu harus mempunyai 6 perkara. Harus mempunyai 6 perkara. Yaitu dukaing waharsi wastibari walbul ghotin warsyadi ustadi watuli zamani. Yang pertama yaitu adalah cerdas. Bukan pinter. Pinter kowe wong akeh. Ingat, cerdas pinter kowe beda. Menurut KBBI, karena saya mengajar guru bahasa Indonesia. Jadi cerdas kayak contoh kayak gini. Hafal belum tentu paham. Tapi kalau sudah paham, wis apal. Cerdas wis tentu pinter, tapi pinter belum tentu cerdas. Cerdas itu nopo? Cerdas yang dimiliki ada semua orang itu mempunyai pinter. Pokoknya Allah itu menciptakan manusia itu semuanya tidak ada yang bodoh, semuanya pintar semua. Tergantung dengan apa daya serapnya. Misalkan cerdas, ya misal dimulang kayak cepat mudeng. Nah, pertama itu cerdas. Cerdas dari sini adalah harus kita ketahui bahwasanya paham betul dengan maksud dan tujuan pembelajaran atau ngaji yang kita sedang lakukan. Dan yang kedua yaitu adalah semangat. Wong ngaji atau orang yang ingin menuntut ilmu tapi terpaksa karena sesuatu hal. Lah nyong ora kepenak karo kae. Lah nyong ora iki karo kae. Lah banyak sekali seperti itu. Dari situ terpaksa karena bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak akan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ilmu. Tidak, karena apa? Tidak semangat dengan kemauan diri kita sendiri. Maka dari situ harus semangat kemauan kita sendiri dan ngaji temenanan kur aja hadiretok tapi ora dirongok. Nah, itu. Hasil ngaji itu kira-kira bisa mengkaji diri kita dan bisa mengaplikasikan di masyarakat. Bukan wis ngaji malah tambah bledre. Aduh, bahasa kene bledre. Bahasa Cirebon iya bledre. Maksudnya kayak kue baen, tidak ada perubahan. Ajeg kayak, ajeg apa yo? Ajeg. Ya Allah, ya kan berarti tidak ada ilmu yang masuk, berarti orang cerdas. Itu. Jadi ngerti ya bahasa Cirebone metu. Wis ning kene wis suwe Cirebone si ben nempel. Hah? Iya selalu balik.
Nah, maka tadi yang pertama apa Bu? Oh, apa syarat untuk mencari apa syarat untuk menuntut ilmu yang pertama apa? Cerdas. Yang kedua, kudu semangit. Semangit beda maning. Nah, sing cerdas anak contoh, sing cerdas ya. Misalkan jadi santri sing cerdas. Ada contoh. Contoh ini. Mbah almarhum Kiai Haji Gusmi Kediri itu mempunyai santri. Santri niku di situ ada 3, ternyata tulisan di situ bahasa Cina. Bahasa Cina pengen madang, mau makan. Nah, mau makan di situ mengandung minyak babi. Nah, di situ Gusmik dengan Gusmik Kediri dengan santrinya masuk ke situ. Gue santrinya bingung. Santrinya bingung. Bingungnya apa? Deneng kiai ini mlebu ngene padahal wis mengandung minyak babi. Enggak komplain. Nah, ternyata beli disuguhi nang santrine. Lalu dikongkon mangan. Oh, monggo. Mam. Seperti itu, bingung santrine. Padahal mengandung minyak babi. Babi kan haram ning jero ati orang ngucap. Nah, sudah seperti itu, lalu mau dimakan, langsung ditampel. Kon aja madang. Lah, ditakoni, kepripun Yai? Lah, kok ngerti kue apa? Ya ngertos Yai. Napa? Ya mengandung minyak babi. Lah, menurut kok babi kue kepriwe? Haram. Lah, terus ngapa arep dipangan? Wis ngerti haram. Lah, karena dikongkon gurune. Ya berarti kok ora wedi karo maring Gusti Allah, hukume Gusti Allah. Kan kayak gue. Nah, itu cerdas. Kudu sing cerdas. Kalau sudah hukum yang telah diturunkan oleh Allah bahwa itu haram, ya walaupun dikongkone kowe wong sing kan jabatane dhuwur, ya aja dilakoni. Berarti wedi karo manusia daripada maring Gusti Allah. Nah, dari situlah kita itu harus mempunyai kecerdasan. Paham napa paham nggih? Terus niku. Nah, yang ketiga yaitu kudu sabar. Wong ngaji kowe kudu sabar. Ngaji suwe, ning TPQ ngaji suwe, ngaji Al-Qur'an suwe. Sing sabar semakin mengeluh. Kata dari Kiai Haji Yahya Mustafa, wali santri jika sudah grundel anaknya kue angel banget, dari situlah akan menjadi suatu malapetaka, maka tambah angel. Itu guru saya Kiai Haji Yahya Mustafa dari Jawa Timur, sudah wafat. Nah, maka dari situ kudu sabar, didongani, ditirakati. Berarti kan kurang tirakat, kurang doa. Insya Allah anak itu tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Tergantung prosesnya. Bagaimana cara sabar lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti pintar semua. Dan yang keempat yaitu memerlukan biaya. Wong ngaji ku pasti supaya mendapat ridho, keberkahan, tabarukan itu pasti mengeluarkan biaya. Wong ngaji ku pinter, kudu ana biayane, ngelesi bocah kudu pinter, kudu ana biayane. Harus ada biayanya. Nah, maka dari situ perlulah kita itu mensucikan harta kita sedikit kepada orang yang sudah memberikan atau mentransfer ilmu. Nah, yang kelima yaitu adalah manut petunjuk gurune. Aja kayak mau singkang Mbah Mik ya kon mengandung babi dipangan. Nah, niku. Maka dari situ manut petunjuk guru. Maksudnya guru itu mengarahkan yang lebih baik. Nih jawis aja kok
benci terhadap orang lain itu tidak salah. Itu salah adalah sifatnya wonge apik kabeh. Tapi sih ya. Maka dari situ monggo bareng-bareng kita mawas diri kita, evaluasi diri kita agar kita semakin baik dan semakin pantas kalau seandainya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urung siap Gusti panggil, Masya Allah. Oh, wis pokoknya akeh-akeh banget kira-kira pantas ya. Yang keenam yaitu adalah lizamani, waktu yang lama. Wong ngaji kuwe ora dibatas waktu, pokoknya seminggu kudu pintar. Tidak. Waktu yang sangat lama. Sampai sakaratul maut ngorok-ngorok, tetap saja kita harus menuntut ilmu. Tapi yang ngorok-ngorok wis lagi sakaratul maut kokon, yung kayak ngaji-ngaji yuk digeret-geret ya ora. Ya. Jadi di sini waktu yang lama. Nah, maka kita sebagai insan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ingin mendapatkan hal yang baik dan kita pasti ingin menjadi orang yang lebih baik. Semoga kita menjadi orang yang baik dan semoga kita pantas menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diluruskan jalannya, jalan kita menuju surganya Allah dan semoga kita selalu diampuni segala dosa-dosanya dan semoga kita dijauhkan dari pintu neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ini adalah pengingat saya, diri saya. Udung warai nggih, Bu. Nggih, ya bareng-bareng ngaji nggih. Nggih, ya Pak. Ya udu. Jadi monggo semuanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Misal banyak sekali kata yang salah ataupun dalam bahasa ya tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur man qala wala ta'undur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab apa mboten? Mbok ke anuan ya. Oh iya. Ya dibuka maning. Oh. Ora sida takona. Astaga, klalen yo. Takon ngono. Iya, Pak.